Oke, kita mulai dulu. Jadi teman-teman bisa ingat lagi waktu kemarin mengerjakan TO-nya itu seperti apa? Apakah jawabannya benar atau tidak kira-kira? Oke, di pembahasan yang pertama kita nih mengenai tryout dari TKA Ekonomi. Kita mulai dari soal yang pertama. Apakah terlihat jelas, teman-teman, dari screen record saya? Oke, siap. Kita mulai. Dari soal nomor satu, ini menceritakan tentang Tono yang ingin mencari pekerjaan di bidang lain dan ia sudah diterima di berbagai tempat. Seperti orang bilangnya seperti itu. Nah, iya, ditawarkan ada tiga. Pertama adalah sebagai operator telepon dengan penghasilan 1.300.000. Kemudian di Garmen, yaitu sebagai administrasi adalah 1.500.000 per bulan. Sedangkan di kontraktor itu adalah 1.100.000. Bila Tondo memilih bekerja di pabrik garmen, maka biaya peluangnya adalah, oke, jadi dalam percayaan nomor satu ini adalah membahas mengenai biaya peluang atau kita kenal dengan opportunity cost. Teman-teman masih ingat apa nggak tentang opportunity cost ini sendiri? Opportunity cost itu adalah nilai tertinggi dari kesempatan atau alternatif lain yang harus dikorbankan ketika seseorang membuat sebuah keputusan. Nah, tadi kan karena ada tiga pilihan, ternyata yang Tono itu lebih suka dia membahasnya yang mana nih? Berarti dia ternyata lebih suka untuk bekerja di garmen. Berarti kan pilihannya dia hanya ada satu dari yang operator senilai 1.300.000 dan kemudian ada penghasilan dari kontraktor itu adalah 1.100.000. Nah, yang paling besar di sini, ya kan? Nah, yang paling besar di antara duanya, ini kan tadi, nah, pilihannya tadi nih ya, ini yang sudah kepilih. Berarti kan antara ini sama yang 1.100.000. Nah, pilihan yang paling besar itu adalah yang namanya opportunity cost. Berarti jawabannya itu yang 1.300.000. Seperti itu. Ini yang biaya peluang. Oke. Nah, nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi untuk sementara saya akan bahas dulu. Selanjutnya, kita move di nomor kedua adalah sistem ekonomi. Mungkin teman-teman akan ketemu di materi ini. Ini adalah materi dari kelas 10, kalau nggak salah. Kelas 10, sama kayak tadi di sistem di biaya peluang. Sistem ekonomi yang dipertanyakan di soal nomor 2 itu adalah sistem ekonomi pasar. Nah, untuk mengingat kembali, sistem ekonomi ada berapa? Yes. Nih, nah, dari saya akan menggunakan tiga dulu, karena kalau yang keempat itu apa sih? Yang keempat adalah sistem ekonomi yang dilakukan oleh yang dipakai oleh Indonesia, yaitu sistem ekonomi demokrasi. Nah, kita yang tiga dulu nih, biasanya suka lupa. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang tradisional ciri-cirinya itu adalah tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Oke, poinnya di sini ada barter. Belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Oke, tidak ada teknologinya masih belum ada. Terus, teknik produksi dilakukan secara sederhana, yaitu seperti bertani, berkebun, dan berburu. Oke, poin yang gampang. Ini berarti yang tradisional. Itu adalah yang, berarti apa? T-nya, masuknya adalah sederhana. Oke. Sedangkan selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Mungkin teman-teman sini sudah banyak yang tahu tentang ekonomi komando. Komando apa nama lainnya? Nama lainnya dari komando itu adalah terpusat.
Oke, dari terpusat, sumber daya ciri-cirinya adalah sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Oke, jadi poinnya di sini, dikuasai oleh pemerintah. Seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Oke, ini juga termasuk diatur oleh pemerintah kata kuncinya. Dan masyarakat hanya sebagai pelaksana. Oke, komando adalah terpusat, jadi semuanya adalah ada satu suara dari pemerintah. Yang terakhir, yang tadi dibahas di soal nomor 2 ini adalah mengenai sistem ekonomi pasar, di mana dalam sistem ekonomi pasar ini ada dua golongan yang termasuk. Yang pertama itu adalah di sini, yaitu pemberi kerja. Oke. Kemudian ada si penerima kerja, di mana di pemberi kerja itu dua-duanya mereka diberikan kebebasan menentukan bidang usahanya apa dan juga si penerima kerja harus juga diberi kebebasan untuk mau bekerja sebagai apa seperti itu. Sedangkan untuk masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi. Jadi masyarakat itu dia boleh memiliki alat produksi. Nah, selain itu timbul persaingan antara masyarakat. Oke, kenapa ada persaingan? Tentunya karena kita bebas, pasti kita selalu ingin menjadi yang nomor satu, yang paling bagus. Peran pemerintah sangat minim, ya, karena semuanya ada di tangan masyarakat. Ini semuanya ada di masyarakat, ya. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Kalau kondisi pasar itu maksudnya di sini adalah mekanisme pasarnya. Jadi ada namanya tawar menawarnya di sini. Seperti itu. Oh, kita sudah berkenalan dari sistem ekonomi. Kita balik lagi tadi di soalnya. Kita diminta untuk mencari manakah kebaikan dari sistem ekonomi pasar. Karena kita udah tahu ciri-cirinya tadi, apa sih kebaikannya? Kebaikan dari sistem ekonomi pasar, setiap individu tadi bebas mengatur kegiatannya. Oke, pertama, bebas. Kita lihat dari pilihannya, adanya persaingan, pelanggan semakin puas, ada kayak yang bebas. Kalau yang melima, gimana Kak? Kecenderungan adanya kebebasan menyokong monopoli ini jadinya bukan kebaikan ya. Ini jadinya kekurangan yang ini. Adanya persaingan untuk maju menjadi lebih kreatif. Kita lihat dulu. Mana ada? Oke, ada ternyata. Kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi berkembang karena diberi kebebasan. Oke. Berarti yang nomor satu kita oke. Pelanggan semakin puas karena mutu barang yang berkualitas. Persaingan dalam ekonomi pasar itu menghasilkan kualitas yang terbaik. Oke. Hak individu atas waktu-waktu produksi diakui. Sama ya. Bebas memilih atau memiliki dari alat produksi. Berarti ini juga oke. Berarti nomor dua jawabannya adalah yang satu, dua, dan tiga. Dan selanjutnya di nomor tiga. Oke. Yang nomor tiga, di sini ada perilaku produsen. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk dalam perilaku produsen? Kayak teman-teman mungkin kalau masih lupa-lupa ingat, kalau perilaku itu produsen berarti kan ini yang dibahas adalah orangnya, tuh kan. Sedangkan kita harus tahu dulu apa sih kegiatannya dulu. Nih, ini dari adalah kegiatan ekonomi ya. Pertama ada produksi. Kedua, yang bisa kita ingat adalah konsumsi. Kalau produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang siap pakai. Oke, ini ada kata mengolahnya. Sedangkan untuk konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, kemudian ada menghabiskan, dan juga mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Mari kita lihat bagaimana pernyataan di nomor tiga. Yang pertama,
Ani lebih senang menggunakan tinta biru daripada hitam ketika menulis surat. Oke, di sini kata kuncinya adalah menggunakan, berarti ini adalah konsumsi. Nah, walaupun keuntungan dari tiap unit barang yang dijual kecil, Pak Burhan tetap menekuni usahanya. Baik, kalau keuntungan udah pasti ini adalah seorang produsen. Agar akan sehat setiap hari, Ibu Laila selalu berolahraga setiap pagi. Baik, ini bukan salah satu kegiatan dari ekonomi ya. Ini bukan. Untuk meringankan beban orang tua, Dani membawa kue ke sekolah untuk dijual. Udah pasti karena ini dijual adalah produsen. Sebagian besar pedagang di pasar malam menawarkan barang dengan harga yang lebih murah. Oke, dengan harga yang lebih murah. Ini termasuk dari perilaku produsen. Berarti kita jawabannya adalah nomor 2, 4, dan juga 5. Oke, nomor 2. Oke, semoga teman-teman bisa mendengarkan dengan jelas ya. Yang selanjutnya adalah yang nomor 4. Paulina seorang pelajar yang berasal dari keluarga sederhana. Berikut ini beberapa kebutuhannya. Baik, kita poin di sini adalah Paulina seorang pelajar. Kemudian pertanyaannya adalah untuk mencari skala prioritas. Kita ingatkan dulu, skala prioritas di sini itu adalah metode untuk mengurutkan berbagai kebutuhan tugas atau masalah berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara efisien di sini ya. Berbagai. Jadi ada mengurutkan poinnya, mengurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kita lihat dari yang nomor 1, mengurangi uang jajan untuk membeli buku pelajaran. Because dia berarti mengikuti prioritasnya ya sebagai pelajar yaitu membeli buku. Sedangkan yang nomor 2, berangkat sekolah mengendarai motor baru. Berarti ini masih belum ya. Karena motor baru itu bukan kebutuhan yang mendesak. Mau beli sepatu dengan harga yang mahal, ini juga masih belum. Karena yang penting kan kita fungsinya, ya kan? Jadi tidak langsung masa harus beli yang semahal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Memakai seragam sesuai dengan peraturannya. Baik, kalau udah sesuai seragam sama teman berarti masih sesuai ya nih, sesuai dengan pelajar. Membawa nasi dari rumah untuk makan siang. Ini kebutuhan primer kalian juga harus terpenuhi yaitu makan. Di jawabannya ada 1, 2, dan 4. Oke, sebenarnya kalau dari yang skala prioritas itu memang tidak terlalu susah, masih mudah materinya. Ini materi-materi kalian kelas, kalau berarti kelas 10, jadi masih mudah ini pembahasannya. Kita next. Ini sama juga. Selanjutnya adalah materi soal nomor 5 itu adalah kelangkaan. Kalau kelangkaan sendiri juga ini masuk di konsep dasar ekonomi, jadi masih sangat mudah. Mayoritas penduduk Indonesia konsumsi pokoknya adalah beras, tetapi beras saat ini produksinya menurun. Di kota tertentu sudah terasa kelangkaan terjadi, sehingga harga beras melambung tinggi. Hasil penelitian sementara menyatakan permasalahan ini lebih diakibatkan mahalnya bibit padi. Untuk pemecahan masalah kelangkaan tersebut yang tepat adalah baik. Kita ingat dulu, kelangkaan ini adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tak terbatas, tapi alat pemuasnya yang terbatas. Ini poinnya pertama yang dibahas ini tadi ya, kelangkaan beras karena mahalnya bibit. Biasanya ini kan, karena mahalnya bibit. Poinnya di sini, mahalnya bibit. Nah, untuk pemecahan masalahnya tersebut, berarti apa yang terjadi? Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah memberikan subsidi kepada petani dan juga untuk mana nih? Nah, subsidi memberi pupuk, membeli bibit dan juga membuka lahan pertanian baru. Masih gampang.
Jadi kalau soal ekonomi, karena ini sosial, jadi kebanyakan seperti melihat masalah sehari-hari aja kita seperti itu. Nah, sedangkan kalau ke langkah ini ya pasti kita langsung, oh ternyata mudah ya gitu. Dan mudah sekali. Contoh kasusnya juga sangat masih mudah. Oke. SAG ini ada mengenai nomor 6. Ini teman-teman bisa lupa. Ini tentang masalah pokok ekonomi. Baduy akan memasuki masa pensiun. Dari uang yang dia miliki, Pak Baduy itu ingin membuka usaha, namun sampai sekarang belum dapat gambaran jenis produk yang akan dijadikan usaha. Jadi di sini kan kata kuncinya di sini ya, belum ada gambaran jenis produk, tapi si bapaknya ini sudah memiliki uang, dia sudah ada uang. Sedangkan masalah pokok ekonomi itu ada dua jenis. Oh, teman-teman masih ingat apa nggak? Ada klasik, kemudian ada modern. Nah, untuk yang klasik, ini kita ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau ini biasanya itu agak lebih kaku, bukan kaku, karena kalau klasik itu hanya mengandalkan di sini adalah mekanisme pasar. Ya, yang dibahas itu mekanisme pasar. Kalau mekanisme pasar, dia itu campur tangan pemerintahnya sedikit. Sedangkan kalau modern, ini kita sudah membahas banyak lebih kompleks yang dibahas dari permasalahan masalah ekonomi dari modern itu lebih kompleks. Contohnya nanti ada yang dipertimbangkan itu adalah teknologi. Teknologi juga termasuk di sini. Walaupun mungkin bahasnya tetap sama, ada what, how, the verb, whom. Sedangkan kalau produksi itu nanti ada yang klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi itu agak mirip-mirip misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang nomor 6 ini dibahasnya kan bingung. Uangnya sudah ada, tapi masih belum tahu nih usahanya apa. Sedangkan yang di sini jawabannya, pilihannya ada apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya. Berarti yang dibahas kita adalah yang lebih condong ke what, karena dia masih bingung mau produksi apa, karena di what biasanya akan membahas ini mau produksi apa, untung apa enggak biasanya dibahas di situ. Kalau klasik itu biasanya sesuai dengan pasar, apakah pasar lagi membutuhkan. Nah, di situ poinnya, di situ makanya di sini jawabannya itu adalah yang A. Oke, selanjutnya ini ada soal mentuju faktor produksi. Faktor produksi itu sama juga ada di, kalau teman-teman masih ingat faktor produksi, masih ingat nggak? Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama itu ada SDA, sumber daya alam. Kemudian ada SDM, ya kan? Terus kemudian ada apa lagi? Ada modal. Terus baru yang terakhir itu adalah kewirausahaan atau pengusaha, atau juga ada yang bilang terakhir itu adalah skill. Ini bisa pengusaha juga. Ada dua ini. Nah, yang kita bahas di soal nomor 7 ini adalah SDA dan SDM-nya, yaitu pasar faktor produksi tanah dan juga pasar faktor produksi modal yang dibahas di situ. Kita lihat dari ciri-cirinya. Faktor produksi tanah, dia itu memiliki jumlah yang tetap di sini. Luas tanahnya juga tidak dapat ditambah atau dikurangi, sehingga oleh manusia, jadi jumlahnya akan tetap. Penawarannya adalah inelastis sempurna. Kalau kalian masih ingat inelastis sempurna itu materi mikro juga, bahwa jumlahnya akan tetap sebanyak apapun, tidak dapat dipenuhi dengan menambah tanah, sehingga penawarannya akan tidak elastis. Tidak dapat dipindahkan, sudah pasti, karena tanah akan tetap di situ. Tidak ada biaya produksi dari alam, dan permintaan itu berasal dari produsen yang membutuhkan tanah untuk kegiatan usaha. Sedangkan untuk
faktor produksi modal di sini pasar faktor produksi modal. Kalau modal pasti kita ingatnya apa? Yes, kalau modal kita ingatnya adalah duit, uang. Permintaan naik dan penawaran yang tetap akan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi termasuk biaya bunga yang diwakili oleh bunga di sini. Maksudnya ketika banyak di sini tuh karena permintaannya naik, banyak yang butuh uang, tapi ternyata yang mau investasi atau uangnya itu cuma seadanya seitu aja, segitu-segitunya, itu nanti akan bikin jadi kelihatannya mahal. Semakin mahal, nanti apa yang terjadi kalau mahal? Ya, bunganya juga akan dinaikkan juga. Harga modal ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan harga modalnya. Memperjualbelikan modal uang dan barang. Mempengaruhi biaya produksi, harga, dan ketersediaan modal langsung mempengaruhi biaya produksi bagi perusahaan. Udah pasti ya ini. Ada mempengaruhi biaya produksi. Karena semakin banyak uang, berarti akan mempengaruhi biaya produksinya dari perusahaan itu masing-masing. Kita lihat di sini pilihannya, tingginya permintaan atas tanah tidak akan berpengaruh terhadap penawaran tanah. Itu tadi betul. Permintaan terhadap modal naik, sedangkan penawaran modal tetap, maka bunga modal akan naik. Baik. Sama juga. Berarti ini ternyata langsung ketemu jawabannya ada di A. Ini teman-teman kemarin coba flashback lagi. Apakah waktu mengerjakan TO jawabannya tryout ekonomi jawabannya tetap sama yaitu A. Nah, ini kita bisa lanjut. Oke. Di nomor selanjutnya. Teman-teman kalau misalkan eh, saya dalam menjelaskan terlalu cepat, nggak apa-apa kok. Boleh dicat aja. Kak, cepet banget sih ngomongnya kayak gitu. Belum baca soalnya udah ganti gitu. Kita boleh ya. Oke, sebelum lanjut sebentar dulu. Yang nomor 8 ini adalah circular flow. Circular flow itu masuknya di bab mikro. Nah, kalau kalian ingat, ini berarti apa namanya? Arus, lingkar, ini, interaksi ya. Interaksi dari para pelaku ekonomi. Kalau makan teman-teman masih ingat pelaku ekonomi. Kita bisa lihat di materinya dulu sebelum kita lihat soalnya nomor 8. Nah, karena tadi artikelnya adalah yang diingat, perlu diingat ini adalah pelaku ekonomi. Pertama itu ada RTK. RTK adalah rumah tangga konsumen. Kemudian ada RTP di sini, rumah tangga produsen, rumah tangga negara RTN, dan masyarakat lagi. Ini saya tulis yang paling poin-poin paling pentingnya saja. Dari RTK sendiri yang perlu diingat kegiatannya RTK gitu itu adalah menyediakan faktor produksi. Faktor produksi nomor sebelumnya tadi sudah bahas ada SDA, SDM, kemudian modal, ada skill ini ya. Ini bisa SDA, bisa SDM, seperti itu. SDM berarti tadi tenaga kerja. Mendapatkan balas jasa atas produksi, berarti atas menyediakan faktor produksi tadi itu akan mendapatkan balas jasanya bisa sewa, bisa gaji, bisa bunga juga. Membeli atau memakai barang yang dihasilkan oleh RTPI ya karena kita kan sebagai konsumen berarti kita akan melakukan konsumsi. Yang RTP dia adalah dari pihak produsen atau perusahaan ya pasti dia akan menggunakan faktor-faktor produksi, kemudian dia akan memproduksi barang gitu kan. Dan yang pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak lupa harus memberikan balas jasa atas untuk produksi yang mereka gunakan. Sedangkan kalau untuk rumah tangga negara di sini, rumah tangga negara itu biasanya poinnya dua, ada pajak sama subsidi. Pajak itu berarti biasanya diberikan kepada baik RTK atau RTP, subsidi berarti itu. Sedangkan untuk masyarakat luar negeri itu
Yang kita ingat adalah pasti ekspor dan juga impor. Nah, bentuk-bentuknya, kalau yang tadi sudah dijelaskan di soal itu, yang ini ya, yang pertama berarti yang ini, dua sektor. Nah, kita akan jelaskan yang tiga dan empat sektor itu yang seperti apa. Ini adalah simple verb untuk yang tiga sektor dan juga empat sektor. Oh, biar tidak lupa di sini. Kenapa kok yang di sini dia pakainya pasar output, yang di sini pakai faktor produksi, dari sini pakai kita mungkin teman-teman kalau misalnya ingat ini sama aja. Pasar barang itu adalah pasar output. Oh, sedangkan kalau faktor produksi ini itu adalah pasar input. Seperti itu. Yang kita lihat, untuk yang tiga sektor ini muncul ada di perusahaan atau RTP, kemudian ada RTK-nya, dan juga ada pemerintah. Sedangkan nanti kalau di empat sektor, kita tambahin satu, itu ada masyarakat luar negeri. Mungkin kayak gitu. Nah, kalau yang dua sektor berarti pemerintahnya nggak ikut, posisinya di situ. Ya, perpindahannya. Nah, pemerintah tadi dia adalah dari pajak, memberikan pajak, RTP-nya memberi pajak, dan RTK-nya memberi pajak, dan juga dikasih ada di sini adalah subsidi sebenarnya. Sedangkan untuk pasar luar negeri, dia hanya fokusnya di sini sebagai ekspor dan juga ada impor, baik pasar input ataupun pasar outputnya. Nah, kita coba lihat kalau dari soal di sini. Di sini soalnya itu kosongan banget nih. Tapi dia tetap ya, lewati pasar inputnya tetap ada. Kalau ditanyakan arus nomor satu, berarti yang sebelah sini dari RTK ke RTP. Tapi yang lewati pasar input. Pasar input tadi isinya itu adalah faktor produksi. Ada faktor produksi, berarti di situ RTK posisinya adalah memberikan faktor produksi di pasar input yang kemudian nanti akan digunakan oleh RTP yang menjelaskan itu yang mana nih sesuai dengan gambar di atas itu adalah poin C. Konsumen menyerahkan faktor-faktor produksi. Ya, nomor 8 jawabannya. Oke. Kita selanjutnya masuk di nomor 9. Ini membahas mengenai elastisitas diketahui fungsi permintaan. Nah, mungkin teman-teman harus ingat dulu dari fungsi permintaannya tuh seperti apa. Gitu. Kalau ini flashback lagi di kelas 10, materi kelas 10 mengenai mikro, karena mikro dari elastisitas dan fungsi permintaan, kita ke materinya dulu. Elastisitas itu apa sih? Kayak gitu. Nah, elastisitas itu adalah ukuran seberapa sensitif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga tersebut. Biasanya di sini. Seberapa sensitif ya terhadap perubahan harga. Maksudnya ketika harganya naik, apakah jumlah barang yang diminta itu nanti ikut naik atau malah ikut turun, atau tetap saja. Itu yang dibahas di elastisitas. Jenis-jenisnya yang pertama itu adalah ada elastis. Perubahan harga yang kecil itu akan mengakibatkan perubahan jumlah permintaan yang besar. Oke, jadi kita ada perubahan harga itu langsung ada perubahan kuantitinya. Nah, ini biasanya terjadi ketika elastisitasnya lebih dari satu. Sedangkan untuk inelastis di sini, ketika ada perubahan harga, itu hanya akan, nah kuncinya di sini hanya akan membuat perubahan kecil untuk jumlah permintaannya. Nah, ini biasanya itu hanya kurang dari satu elastisitasnya, itu udah inelastis. Nah, kalau kita geser ke sebelah, kalau di apa nih?
Ada contohnya, kalau elastis tadi, karena sangat mudah berubah, itu adalah di barang-barang mewah. Nama kalau misalkan ada harga mobil yang harusnya tuh mahal banget nih, berapa miliar gitu. Terus harganya turun berapa juta aja, itu nanti banyak yang langsung ingin membeli tas-tas yang seperti Gucci, Hermes, kayak gitu. Sama sekali juga sama nih. Ada tiket pesawat juga dipasti. Kan kalau kita mau mudik biasanya banyak banget yang kalau wah turun dikit nih, kita langsung buru-buru untuk pesan. Sedangkan kalau barang-barang inelastis itu adalah barang seperti obat-obatan, tuh, bensin, sama kebutuhan pokok yang pasti mau nggak mau ibaratnya itu mau nggak mau kita harus tetap beli kayak gitu. Sedangkan yang ketiga itu ada uniter, di mana ini elastisitasnya adalah sama dengan satu. Ketika perubahan harga dan perubahan jumlah permen itu adalah sama. Kita contoh barang-barang uniter itu yang barang sekunder, tapi sudah tidak dianggap sekunder lagi, tapi sudah dianggap sebagai barang-barang primer yang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Contohnya ada merek, pakaian dengan merek tertentu, biasanya yang memang kita banyak orang yang membeli merek itu biasanya. Elektronik dasar, laptop, dan ponsel. Kenapa kok elektronik dasar? Karena kita sekarang ponsel atau HP itu menjadi satu hal penting. Kita kalau keluar nggak pakai bawa HP itu satu hal yang aneh gitu kan. Makanya kita HP-nya ini, ponsel ini jadi yang primer, padahal sebenarnya adalah sekunder. Oke. Sedangkan kalau untuk selanjutnya adalah elastis sempurna. Elastis sempurna itu adalah perubahan harga sekecil apapun, itu akan membuat jumlah permintaannya nol atau tak terhingga. Tak terhingga berarti sangat berubah. Ini contohnya adalah BBM. Biasanya sama beras nih. Makanya kalau BBM naik, tuh beras naik itu kita pasti banyak yang akan protes sama pemerintah seperti itu. Misalnya terakhir itu adalah inelastis sempurna. Jumlah permintaan yang sama sekali tidak berubah meskipun harganya berubah. Contohnya apa tuh? Obat-obatan yang vital, air tawar saat musim kemarau. Maksudnya apa nih kalau air tawar? Ya kita membutuhkan air walaupun saat itu kondisinya entah mahal atau enggak, ya karena musim kemarau berarti kita mau nggak mau harus beli. Makanya ini jadi inelastis yang sempurna karena kita harus beli itu. Balik lagi. Nah, sedangkan yang nomor 9 ini kita isinya adalah menghitung teman-teman semuanya. Kita menghitung dari fungsi permintaan yang diketahui jika jumlah yang diminta berubah dari 20 menjadi 30, kita masukkan angkanya. Jadi 20 ini itu adalah key. Kita masukkan di sini. Jika key-nya 20, PD-nya itu berapa? PD berarti harganya berapa? Kita masukkan angka 20-nya. Jadi ada 100 dikurangi setengahnya dari 20 adalah 10. Berarti P-nya adalah 90. Berarti ketika kuantitinya 20, itu harganya adalah 90. Dan ketika kuantitinya 30 di sini, harganya itu berapa? Setengahnya dari 30 ada 15, 100-nya ini kita kurangkan dengan 15 itu 85. Ketika nya 30, harganya adalah 85. Nah, rumus dari basis permintaan ini adalah ini. P1 dikurangi Q1 dikali ini adalah perubahan. Perubahan Q dan perubahan harganya. Kita masukkan P1-nya, ini ada 90. Dan Q1 adalah 20. Perubahan Q-nya tadi dari 20 ke 30 kita kurangkan. Hasilnya itu adalah 10. Ingat tetap minusnya tetap ditulis. 90 dikurangi 85 tadi harganya minus 5. Itu boleh ditulis. Kita lanjut aja di sini. 90 dikalikan minus 10 adalah minus 900 per 20 kali 5 adalah minus 1. Dan dengan harganya adalah 9.
kuantitas. Koefisien elastisitasnya ini adalah 9. Berarti jawabannya itu yang C. Nah, berdasarkan nilai ini, koefisien sini, kita jadi tahu ternyata di nomor 9 itu, barang yang dibahas itu adalah memiliki elastisitas apa berarti karena lebih dari satu, ED lebih dari satu, berarti ini adalah elastis. Barang elastis. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Dan kita nomor 10. Nomor 10 kita membahas dari materi permintaan. Permintaan berarti masih mikro juga di sini. Kita ingat-ingat lagi mengenai permintaan. Permintaan atau demand itu adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Sedangkan dalam permintaan itu ada berapa jenis di sini. Jenisnya itu ada 3, ya kan? Ada absolut di situ, ada absolut, kemudian ada apa lagi? Ada potensial, kemudian ada efektif. Kalau absolut itu adalah di mana seseorang tidak memiliki kemampuan daya beli. Berarti yang di sini itu bisa disebut juga sebagai hayalan. Karena kamu nggak punya uang, tapi kamu cuma pengen beli sesuatu gitu. Jadi cuma hayalan aja, imajinasi. Kalau potensial di sini, kondisi di mana seorang yang punya uang di sini, kemampuan daya beli itu berarti kan punya uang, tetapi belum. Berarti kamu punya uang tapi kamu belum tahu mau beli apa. Biasanya gitu. Atau biasanya kamu punya uang mau beli sepatu tapi belum tahu sepatu yang seperti apa gitu. Sedangkan ya untuk efektif, ini kalian mau punya uang dan sudah melakukan pembelian. Pembelian ini juga efektif harus ketika kalian hanya punya uang berapa? Uangnya cuma 100.000. Kalau uangnya cuma 100.000, berarti kamu harus beli sepatu yang harganya juga 100.000. Kalau lebih dari 100.000, berarti kamu tidak efektif namanya permintaannya. Karena kamu harus apa? Harus utang. Seperti itu. Karena kurang biasanya. Kalau 90 berarti bagus, masih bagus. Setidaknya tidak lebih dari 100.000. Kita lihat dari pernyataannya. Yang pertama, Bapak Iwan itu memiliki uang untuk membeli mobil, tetapi ia belum ingin membeli. Ini masuk potensial atau tidak? Karena ini kan disuruh nyari permintaan potensial. Udah pasti. Kenapa? Karena si Bapak Iwan ini dia punya uang, tapi masih belum tahu atau masih belum pengen. Ya. Oke. Yang kedua, dengan uang yang dipunyai, Ira bisa membeli apartemen, tetapi dia belum membeli. Oke, dia belum lagi, tapi dia punya uang. Yang ketiga, Abi membeli buah jeruk di pasar, buah dengan uang yang dibawa. Berarti ini masuknya yang mana dia? Dia masuk yang efektif. Keinginan Dini untuk mempunyai perhiasan gelang tertunda karena pasar terbakar. Jadi dia masih belum nih. Amir ingin membeli sawah untuk masa pensiun, tapi ia belum cukup uang. Lah, ini belum ada uangnya. Berarti masuk yang ini, ya kan? Karena dia sudah punya uang, tapi pasarnya terbakar, jadi harus ditunda. Jadi jawabannya yang nomor 10 itu ada satu, kemudian 2, dan 4. Yang opsi B. Oke, kita next. Masih masih mudah kan? Ini masih mudah karena cuma bahas mengenai jenis-jenis permintaan seperti itu. Mana nih, sebentar. Oke, oke, yang nomor 11 ini pembahasannya mungkin agak sedikit berat, gitu. Tapi tidak terlalu berat juga karena ini masih lebih kayak studi kasus.
Salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang adalah tingkat investasi kita. Poinnya di sini, tingkat investasi yang rendah. Cara yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan ekonomi itu yang mana? Berarti kalau dibahas mengenai investasi yang rendah. Nah, ini itu berarti bahasnya adalah di pertumbuhan ekonomi. Materi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan ekonomi yang dibahas itu adalah mengenai kapasitas atau kenaikan produksi barang dan jasa pada waktu tertentu atau kita terkenalnya adalah PDB real ya untuk menuju ke perekonomian yang lebih baik. Tingkat investasi yang rendah itu akan menjadi hambatan untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga akan lambat, kurangnya lapangan pekerjaan dan juga inovasi yang rendah. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah itu harus menarik investor asing. Di sini ada opsinya berapa nih? Yang mendatangkan tenaga dari luar negeri ya, ini pasti tidak. Ini salah. Memberi modal usaha pengusaha untuk unit usaha kecil dan menengah. Ini bisa jadi masih tapi masih kurang tepat. Mengundang investor asing berinvestasi dan memberikan prosedur perizinan. Ini terdengar lebih benar, lebih cocok yang ini. Kenapa? Karena kalau ini memberi modal, kan kita itu masih kurang duitnya. Kayak kita nggak bisa memberi investasi kepada UMKM. Makanya mau nggak mau kita harus memberi menarik investor dari luar negeri. Nah, salah satu contohnya yang terjadi di Indonesia adalah ikut Expo di Osaka yang saat ini ramai banget kalau mau nonton sama di TikTok ya kan, banyak yang viral. Nah, itu adalah salah satu usaha kita untuk mengundang para investor asing masuk ke Indonesia. Seperti itu. Nah, kenapa harus prosedurnya dipermudah? Karena biasanya prosedur investasinya nggak susah, termasuk harus membuat pabrik dan lain-lainnya dipersulit. Nah, ini adalah contoh dari soal pertumbuhan ekonomi, tapi studi kasus. Yang kedua, kita bahas selanjutnya adalah tentang inflasi. Ya, inflasi, kalau teman-teman masih ingat, inflasi itu apa aja? Pengertian dari inflasi, masih ingat nggak? Pengertian dari inflasi itu adalah pertama yang perlu diingat harga barang. Harga barangnya itu naik secara terus-menerus. Poin pertama itu. Kemudian ada CUP. CUP adalah jumlah uang beredar yang semakin banyak atau naik juga. Nah, ada satu poin terakhir yang di inflasi selalu muncul itu adalah nilai uang. Nilai uangnya yang turun itu adalah inflasi. Poin pengertiannya adalah dari tiga ini. Jadi teman-teman bisa diingatnya dari sini aja. Harga barangnya naik, CUB-nya naik, tapi nilai uangnya yang turun. Oke, kita lihat dari soalnya. Ambil jenis dan harga barang yang terjadi selama 3 tahun sebagai berikut nih. Yang termasuk jenisnya di situ adalah beras, tepung, dan telur. Dari tahun 2019, ada dari 2010, dan juga ada yang 2011 di sini. Tingkat inflasi tahun 2010 berdasarkan tingkat keparahannya apabila dihitung indeks harga baik. Kita disuruh menghitung indeks harga agresif sederhana. Rumusnya ini masih mudah rumusnya. Ya, ini berarti adalah jumlah keseluruhan dari harga N dan dibagi harga O. Kita lihat tahun dasarnya itu adalah di tahun 2009. Berarti ini, kamu jumlahkan ini semua 5.500.000 tambah 4 juta ditambah 6 juta. Di total semuanya itu masuknya di mana Torres ini? Ini adalah 15.500. Sedangkan untuk tahun 2010-nya, kamu totalkan semuanya 6.000 tambah 4.300, kemudian ditambah 6.500.
Kamu taruh di atasnya sebagai PN-nya. Jadinya 16.800 kita bagi 15.500 dikali 100%, menghasilkan totalnya adalah 108%. Dari hasil perhitungan tersebut, ada kenaikan inflasi nggak? Ada dong. Nah, untuk mencarinya, nih biasanya suka lupa. Karena tadi ada tahun dasar dimintanya tadi dari 2009, kamu harus mengurangi dulu nih. Dari 108 dikurangi 100%. Ketemu bahwa tingkat inflasi itu adalah se 108% pada tahun 2010. Nah, untuk tingkat inflasi di bawah kurang dari 10, nih, kurang dari 10% itu masuknya adalah ringan. Ini inflasi biasanya kalau membahas atau menghitung indeks harga memang banyak susah ya. Selain agresif sederhana itu ada Laissez-faire, kemudian yang lain-lain. Tapi kebanyakan kalau dengan waktu yang terbatas, pasti yang dibahas ada atau yang dikeluarkan adalah indeks harga yang agregatif yang sederhana. Jadi ini sangat mudah. Di, diharapkan teman-teman nanti bisa menghafalnya dengan baik rumusnya agar tidak lupa. Berarti ini sangat gampang sih, Kak. Sangat mudah. Oke, kita bisa lanjut di nomor selanjutnya. Oke, yang nomor 13, oke, ini agak panjang. Yang nomor 13. Karena yang nomor 13 itu adalah soal atau materi dari fungsi konsumsi. Mungkin ada yang belum mendapatkan materi ini, untuk mungkin ada yang sudah tapi lupa. Pada saat Pak Hasan Mas berpenghasilan 5 juta di sini, konsumsi yang dikeluarkan itu adalah 4.250. Ketika naik uangnya jadi 6 juta, konsumsinya juga akan naik menjadi 5 juta. Rumus dari fungsi konsumsi adalah ini ya. C sama dengan A plus BY. C-nya itu adalah tingkat konsumsi, A-nya itu adalah awal, konsumsi awal. Jadi ketika pendapatan kalian nol, kalian tetap akan ada pengeluaran. Biasanya itu kayak kebutuhan pokoknya. Nah, itu adalah di A. Sedangkan B itu adalah tambahan pendapatan. Jadi setiap ada pendapatan naik, nah ini adalah ada konsumsinya juga akan bertambah juga. Nah, ini dikatakan JB-nya ini. Simbolnya the base. Dan Y itu adalah nilai pendapatan kita. Dengan pengaplikasinya dihitung ada real, syarat mutlak dari fungsi nilainya. Jadi A dan B itu harus positif. Kita bisa lihat kalau dari soal nomor 13 ini, Y pertama itu adalah 5 juta, ya kan? Dengan konsumsinya pertama itu adalah C1 ini di 4.200.000, Y keduanya ini adalah di 6 juta, ini C2-nya adalah 5 juta. Kita harus mencari B dulu. Nah, masuknya adalah di MPC. MPC ini tadilah kenaikan ya. Tiap kenaikan 1 rupiah, apakah ada kenaikan konsumsi juga bisa gitu. Ini menghitungnya adalah dari perubahan konsumsi dan perubahan pendapatan. Jadi tadi konsumsi 1 dan 2-nya itu selisihnya adalah 750. Sedangkan pendapatannya itu adalah 1 juta. Kita bagi, itu muncul adalah 0,75. Sedangkan untuk APC-nya, itu adalah untuk nilai pendapatan kalian yang awal. C1 dibagi C, Y1. 4.250, kita bagi di 5 juta. Dan ditemui adalah 0,85. Nah, kita harus nyari A dulu di sini. Untuk mencari A, itu adalah APC dikurangi MPC dikali Y. PC-nya adalah 0,5 dikurangi 0,75 dikali 5 juta dan muncul hasilnya adalah 500.000. Nah, ini udah banyak nih. Udah tuh. Berarti C-nya itu adalah C sama dengan A plus B itu adalah 500.000.
ditambah yang ini, MPC-nya masuk, atau B-nya, kasih simbol. Berarti jawabannya yang nomor 13 itu adalah yang A. Sangat mudah, teman-teman. Kalau kita emang tahu rumusnya, emang langsung, oh ternyata cuma mencarinya seperti itu aja. Karena kalau konsumsi itu masih mudah, ini masih belum belum susah. Nah, gitu. Oke, kita bisa lanjut. Yang nomor 14 ini tuh kita bahas mengenai uang, di mana kita disuruh mencari motif dari spekulasi. Menurut John Maynard Keynes, ada tiga motif nih mengapa masyarakat itu memegang uang. Ada tiga motif di sini. Yang pertama adalah motif transaksi, ada berjaga-jaga dan spekulasi. Untuk transaksi itu biasanya adalah untuk yes, pengeluaran sehari-hari. Nah, sedangkan untuk yang berjaga-jaga adalah untuk kejadian yang tak terduga. Berarti kalau ada satu malangan yang terjadi atau mungkin kalau dulu biasanya kita ada kondangan kayak gitu, nah, itu juga bisa. Sedangkan untuk spekulasi itu kita biasanya membahasnya di sini seolah yang terkenal itu adalah investasi di sini. Untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset di masa depan, makanya kita biasanya ada investasi, gitu kan, nyimpan duit, biasanya kayak. Contohnya kita lihat dari pernyataan nomor satu, situasi politik yang tidak menentukan menimbulkan banyak masyarakat menukarkan uang rupiah ke dalam mata uang asing di sini. Kalau nggak mau kita harus menukar uang nih ke mata uang asing. Ibu Rahayu lebih menyukai menyimpan uang di berkas demi keamanan. Oke, ini untuk keamanan. Asyik lebih menyukai menyimpan uang di rumah daripada menyimpan uang di bank. Karena ini cuma berjaga-jaga ya kalau menyimpan. Itu masih poin yang ke sini. Andi lebih menyukai investasi saham daripada menyimpan uang. Lebih menyukai membeli perhiasan sebagai teman. Nah, sama ini juga karena anggapan kalau perhiasan di masa depan tuh harganya akan lebih mahal. Jadi maksudnya mana? Ya, ada nomor satu, nomor empat, dan juga nomor lima. Satu, empat, dan lima. Jawabannya itu yes, yang C. Oke, selanjutnya ini soal nomor 15 yang muncul dalam ketika kalian di kelas 11 seperti itu. Ya, mungkin banyak yang lupa karena kalau materi pendapatan nasional itu agak panjang dan penuh dengan hafalan rumus-rumus seperti itu. Yang nomor 15 ini kalian disuruh mencari pendapatan neto nasional atau NII. Kita mengingat dulu pendapatan nasional yang tadi, pendapatan nasional itu adalah ukuran nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam tertentu, atau bisa disebut juga dalam pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam pendapatan nasional itu ada yang terkenalnya apa? Masih ingat nggak? Ada GDP, kemudian ada GNP yang dibahas. Yang GDP itu isinya adalah WNI dan juga WNA. Nah, karena domestik ini biasanya kata kuncinya adalah wilayah. Sedangkan kalau untuk GNP-nya itu adalah semua WNI aja, baik dalam negeri apapun yang ada di luar negeri. Berarti kata kuncinya ini adalah kewarganegaraan. Saya seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Yang tadi pertanyaan sudah ada data tentang BDP-nya, BDP atau GDP-nya. Berarti kita langsung mencarinya adalah ke GNP. GNP itu dari BDP dikurangi pendapatan itu dari luar negeri. Ini nih. Atau warga negara asing di dalam dalam negeri itu boleh. Oh, di kita makanya di sini.
warga negara asing di dalam negeri dan juga pajak langsung pendapatan warga negara di luar negeri. Oke, kita harus mengurangi. Jadi 800 dikurangi 700 adalah 100 ditambahkan dengan 10 juta di 10 juta 100 GNP kita. Kemudian kita mencari NNP-nya, kita kurangkan dengan penyusutan di sini 300, muncul ada 9.800.000. Kemudian NNI-nya kita kurangkan dengan pajak tidak langsung 400.000. Dan ketemu 9.800.000 dikurang 400.000 adalah 9.400.000. Jawabannya yang ya, A. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh dari teman-teman. Pak, ternyata mulai hilang yang tadi banyak. Ada yang ingin tanyakan lebih dulu? Boleh di-unmute dulu, boleh, Dek. Atau mau lewat chat, boleh, nggak apa-apa. Ada yang mau bilang. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, kita boleh next di kelompok selanjutnya. Sama tentang pendekatan nasional juga. Kalau tadi adalah di konsep pendapatan nasional, yang nomor 16 ini adalah dalam mencari atau disuruh mencari komponen-komponen dari pendapatan nasional yang ada di pendekatan di sini pengeluaran. Nah, ini adalah masuknya di metodenya di sini. Metode pendekatan pendapatan nasional. Ya, ada tiga ya. Ada produksi, kemudian ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran yang disuruh ditanyakan. Kalau di produksi biasanya dari sekolah memang jarang dibahas. Kayaknya dari saya juga jarang membahasnya, karena memang sangat mudah seperti itu. Kita lihat, kalau dari pendekatan pendapatan, itu ada R, dia sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, R-nya ini berarti apa R-nya? Rent. Rent itu adalah sewa. Rumah sewa itu W-nya adalah gaji atau bisa dibilang misalnya upah. I-nya biasanya itu I kecil, biasanya tadi. Ini adalah bunga. P-nya itu profit atau laba. Nah, ini masuk dari komponen yang pendapatan. Sedangkan kalau komponen pengeluaran ini, itu rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus J plus X min M untuk ekspor impor. Kita lihat di sini, pembelian barang elektronik ekspor dari negara Jepang. Ada ekspornya di sini. Menerima sewa toko dari perusahaan Nirmala. Karena sewa maksudnya di pendapatan. Belanja kebutuhan tangga di pasar pres. Oke, ini belanja atau intinya. Perusahaan membeli tanah sebagai investasi. Oke, ini masuk, ada ininya investasi. Menerima gaji setiap bulan. Kalau gaji masuknya di pendapatan, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Ada nggak nih 1, 3, dan 5? 1, 3, 5. 1, 3, dan 4. Nah, pendapatan nasional. Ini gampang banget teman-teman.
Kalau untuk metode pendekatan nih, masih mudah. Biasanya kalau dari soalnya, datanya langsung jelas, mana yang masuk gaji dan lain-lain itu biasanya akan lebih jelas lagi, biasanya seperti itu. Lebih mudah. Nah, bisa lihat di sini. Oke, kita bisa next dulu. Yang belum ada yang ditanyakan. Nah, ini bahasnya adalah pendapatan. Ini masih sama di rumpun makro. Ini masih salah satu sebab dari pendapatan nasional di sini, pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita, berarti itu adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat di suatu daerah di sini. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah. Di situ soalnya adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk di berbagai negara di tahun 2011. Rumusnya memang apa sih? Rumusnya kalau teman-teman lupa, rumus dari pendapatan per kapita itu adalah GNP dibagi jumlah penduduk. Dibagi jumlah penduduk. Makanya di sini soalnya jawabannya langsung nih. Kita lihat yang Amarta. Amarta itu dari 863.900 kita bagi dengan 230 juta. Itu nilainya berarti per kapitanya ada 3.755. Sedangkan Brahmana sendiri kita bagi ketemu 2.069 dolar. Sedangkan untuk Agusta adalah ketemu 3.003.291 dolar. Sedangkan untuk Anesta itu ada 8.450. Sedangkan untuk Nirmala itu ada 255. Nah, kita urutkan dari yang paling tinggi, yang terendah, yang paling tinggi, yang terbanyak di sini itu berarti yang mana? Yang punya Anesta di sini. Ini Anesta nomor satu. Kemudian setelah Anesta ada apa lagi? Amarta, dua. Kemudian di sini ada Agusta. Kemudian nanti ada Brahmana dan Nirmala. Sta Amarta. Oke, jawabannya yang C. Baik, untuk hari ini tadi paling banyak sebentar.